Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di kelompok satu bersama teman saya, Parano dan Pajaki Ilham Aprilio akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang notasi kendali dan karakteristik antrian. Di mana karakteristik dasar sistem antrian ada poinnya yaitu notasi kendali, karakteristik kedatangan atau arrival, karakter pelayanan atau service, dan disiplin antrian atau kue disiplin. Next. Eh, untuk pengertian sistem antrian, di mana sistem antrian memodelkan proses menunggu dan hadir di mana-mana seperti ATM, bank, lampu lalu lintas, dan call center. Tujuan analisisnya itu menganalisis kinerja sistem yang sudah ada. Kemudian tujuan desain merancang sistem baru yang lebih efisien. Dan tujuan optimasi menentukan keseimbangan optimal antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Notasi kendali. Notasi kendali adalah sistem standar untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan model antrian secara singkat dalam format A atau B, B kecil, K, N, dan D. Di mana komponen utamanya itu A, yaitu distribusi kedatangan, B, distribusi pelayanan, C kecil, jumlah pelayanan, K, kapasitas sistem, N, ukuran populasi, D, disiplin antrian. Dengan simbol distribusi, M, yaitu Markovian atau eksponensial atau Poisson, D. Deterministik atau waktu tetap. G. General atau distribusi umum. EK yaitu Erlangka. Next. Nah, karakteristik antrian, karakteristik kedatangan atau arrival, yaitu di mana mendefinisikan bagaimana pelanggan tiba di sistem. Yang pertama, sumber populasi. Tak terbatas jumlah pelanggan, potensi sangat besar. Sumber populasi terbatas, jumlah pelanggan potensial terbatas. Yang kedua ada perilaku kedatangan, di mana perilaku kedatangan ada sabar, itu menunggu dalam antrian, dan perilaku kedatangan tidak sabar, itu bulking atau tidak masuk atau reneging atau meninggalkan antrian. Dan yang terakhir distribusi kedatangan, yaitu poison kedatangan acak atau independen. Kemudian ada deterministik, itu interval waktu tetap. Kemudian ada karakteristik pelayanan atau service, di mana mendefinisikan bagaimana pelanggan dilayani. Konfigurasi fasilitasnya yaitu saluran tunggal, di mana satu server, satu antrian. Kemudian konfigurasi fasilitas saluran banyak, itu banyak server, satu antrian. Lalu pada fase tunggal, satu tahap pelayanan. Kemudian ada fase banyak serangkaian pelayanan. Distribusi pelayanannya yaitu eksponensial atau M, waktu pelayanan acak. Kemudian ada konstan atau D, di mana waktu selalu sama. Kemudian ada umum mengikuti distribusi probabilitas lainnya. Next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Pak Rano. Silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rano Setiadi. Eh, akan melanjutkan presentasi dari Pak Puji, di mana terkait materi disiplin antrian atau QW disiplin. Aturan yang menentukan pelanggan, mana yang dilayani terlebih dahulu. Pertama yaitu PIPO atau first in, first out. Yang datang pertama, dilayani pertama, atau paling umum dan adil. Kedua, LIPO atau last in first out, yaitu yang datang terakhir dilayani pertama, misalnya tumpukan barang. Ketiga, SIRO,
service in random order. Pelayanan dilakukan secara acak. Yang keempat, priority service, yaitu berdasarkan prioritas atau non-preventif atau preventif. Yang kelima yaitu PS atau processor sharing, yaitu kapasitas pelayanan dibagi rata. Ini ada beberapa contoh notasi kendali, di mana di antaranya itu ada termasuk ATM dengan satu mesin. Nasabah datang mengikuti distribusi poison. Notasi kendal yaitu M_M_1, di mana poin pertama kedatangan yaitu poison satuannya M, distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan atau markopian. Yang kedua, pelayanan eksponensial satuannya M, distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan atau markopian. Satu server atau satu mesin ATM. Yang terakhir, asumsi adalah kapasitas sistem tak terbatas atau default, populasi tak terbatas default, dan disiplin antrian PIPO atau default. Yang kedua, contoh notasi kendali di bandara dengan 5 router check-in, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, yaitu notasinya kendal M_M_5, di mana satuan M kedatangan poison, yaitu distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan. Kedua, pelayanan eksponensial satuannya M, yaitu distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan. Yang ketiga, 5 server, yaitu 5 counter check-in. Dan terakhir, asumsi, yaitu kapasitas sistem tak terbatas, populasi tak terbatas, dan disiplin antrian PIPO atau default. Yang ketiga yaitu contoh notasinya, yaitu sistem upload file ke server dengan kapasitas terbatas dengan 50 penggunaan, di mana notasi kendalnya yaitu M_M_1_50. Itu jika hanya satu server, atau M_M_S_50 itu jika multi server, tetapi biasanya dianggap satu server jika tidak disebutkan. Untuk poin pertama yaitu kedatangan poison satuannya M, yaitu distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan. Kedua, pelayanan eksponensial satuannya M, yaitu distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan. Yang ketiga, satu server itu asumsi umum, yaitu satu server upload. Dan terakhir, kapasitas terbatas atau K sama dengan 50, di mana sistem hanya dapat menampung maksimal satu pengguna termasuk yang sedang dilayani. Selanjutnya itu perbedaan hasil kinerja sistem jika disiplin antrian digital PIPO priority pada salah satu kasus di atas. Kasus yang dipilih yaitu bandara dengan 5 counter check-in atau M sama dengan M_M_5. Jika disiplin antrian diubah dari PIPO menjadi priority berdasarkan prioritas, misalnya penggunaan kelas bisnis di layanan lebih dulu, maka kinerja sistem akan berubah sebagai berikut. Pertama, untuk pelanggan prioritas tinggi, waktu tunggu rata-rata menurun karena mereka selalu didahulukan. Kedua, utilitas server untuk kelompok prioritas tinggi meningkat karena mereka lebih sering dilayani. Kedua, untuk pelanggan prioritas rendah, waktu tunggu rata-rata meningkat karena mereka sering tertunda oleh kedatangan pelanggan prioritas tinggi. Kedua, kemungkinan antrian panjang untuk prioritas rendah lebih besar. Yang ketiga, secara keseluruhan, untuk sistem tetap sama.
Asumsi tidak berhubungan dengan kedatangan atau pelayanan karena jumlah server dan kemampuan pelayanan tidak berubah. Kedua, busness berkurang karena pelanggan prioritas rendah mungkin mengalami starvation atau kelaparan jika kelangkaan prioritas tinggi terus-menerus. Ketiga, efisiensi server mungkin meningkat jika prioritas tinggi berarti waktu pelayanan lebih singkat. Misalnya, penumpang bisnis lebih siap sehingga waktu check-in lebih cepat. Tetapi secara umum, utilitas server tidak berubah. Untuk selanjutnya akan dilanjut sama eh, Pak Jaki. Pak Jaki, itu waktunya saya persilahkan. Oke. Pentingnya kapasitas sistem atau K dan ukuran populasi atau N. K dan N adalah faktor krusial dalam model antrian. Kapasitas sistem atau K menentukan jumlah maksimal pelanggan yang dapat ditampung dalam sistem antrian tambah yang dilayani. Jika K terbatas, beberapa pelanggan akan ditolak atau blok. Ketika sistem penuh, sehingga mempengaruhi pertama, tingkat kehilangan pelanggan, blocking probability, throughput efektif, atau karena beberapa kedatangan ditolak. Tiga, utilisasi server mungkin lebih rendah karena server bisa idle ketika antrian penuh tetapi tidak ada kedatangan yang diizinkan masuk. Contoh, sistem upload dengan K sama dengan 50 akan menolak pengguna ke 51 sehingga kinerja diukur berdasarkan blocking probability. Penilaian 1M menunjukkan jumlah potensial yang dapat datang ke sistem. Jika N terbatas atau populasi terbatas, tingkat kedatangan tidak konstan karena bergantung pada beberapa banyak pelanggan yang sudah berada dalam sistem. Contoh, dalam bengkel dengan 10 mesin, jika 5 mesin sudah rusak dan menunggu perbaikan, maka hanya 5 mesin yang masih beroperasi dan tidak stuck. Jadi laju kedatangan menurun seiring bertambahnya pelanggan dalam sistem. Populasi terbatas mempengaruhi tingkat kedatangan state dependent atau bergantung pada jumlah pelanggan yang sudah dalam sistem. Kinerja antrian atau seperti waktu tunggu dan utilisasi server akan berbeda dibandingkan populasi terbatas. Dengan mempertimbangkan K dan N, model antrian menjadi lebih realistis dan akurat dalam mempresentasikan sistem nyata. Kesimpulan, yang pertama, notasi kendali membantu memodelkan sistem antrian secara tepat. Perubahan disiplin antrian seperti FIFO ke priority mempengaruhi fatigue dan waktu tunggu per kelas pelanggan. Kapasitas sistem K dan ukuran populasi N penting untuk memastikan model sesuai dengan kondisi nyata dan menghindari bias dalam analisis kinerja. Notasi kendali adalah bahasa standar untuk model antrian.